Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari tugas akhir kelompok dari kelompok 7 untuk memenuhi tugas mata kuliah sinyal processing, di mana kami yang beranggotakan 3 orang, saya atas nama Ongku Puadi Harahap dan teman saya. Nama saya Edward Taufik. Saya Rizky Renaldi. Baik, di sini yang pertama ada suara hujan, itu suara analog hujan, di mana yang pertama ini eh, buka dialog untuk memilih file, di mana file name yaitu untuk mengecek apakah pengguna telah memilih file. File name di mana yaitu jalur folder tempat file berada. Object file di mana yaitu untuk membuka dialog file, yaitu di mana sinyal WAV dan pilih suara hujan. EF file itu yaitu bahasa perintah untuk mengecek pengguna telah memilih file. Full file di mana yaitu untuk menunjukkan lokasi file. Full file ini untuk menggabungkan beberapa bagian file menjadi satu file lengkap atau dalam satu file. File name ini jalur folder tempat berada. File name mengecek apakah pengguna telah memilih file. Data suara hujan, fs suara hujan, atau sampling frekuensinya sama dengan audio range. Audio range ini untuk membaca file audio. Mana full fade untuk menunjukkan lokasi filenya. Yang selanjutnya kita menyimpan ke workspace. Di mana asignin. Asignin ini yaitu untuk memasukkan variabel ke ruang kerja utama. Di mana yaitu base. Base ini berfungsi untuk menjalankan perintah. Di mana itu data suara hujan. Yang selanjutnya asignin untuk menjalankan perintah untuk sampling frekuensi suara hujannya. Selanjutnya lanjutkan dengan kode konversi dan plot. T di mana T yaitu waktu. 0 banding length. Length ini untuk menghitung berapa banyak titik data sampel data suara hujan. Dikurang 1 per fs atau sampling frekuensi suara hujan. Figur ini untuk tampilan untuk menampilkan grafik. Plot untuk menempatkan atau menggambarkan sinyal, di mana data suara hujan. Titel ini yaitu untuk elemen mendefinisikan judul halaman, di mana representasi analog kontinu dari suara hujan. X-label yaitu mengubah label pada sumber X, di mana yaitu satunya waktu, satunya detik. Y-label fungsinya untuk mengubah label pada sumbu Y, di mana yaitu amplitudo. Grid on yaitu bahasa perintah untuk menampilkan grid pada plot sudah on atau sudah aktif. ESP yaitu perintah untuk menampilkan teks informasi sampel suara, di mana file sudah berhasil dibuat. LC yaitu untuk menjalankan kode jika tidak terjadi error. DSP menampilkan teks informasi tadi sampel suara, tidak ada file yang dipilih. N yaitu untuk mengakhiri perintah atau instruksi. Baik, selanjutnya suara analog genset akan dilanjutkan oleh teman saya Rizky. Baik, saya akan melanjutkan suara sinyal genset, di mana pertama ada untuk membuka dialog, kita memilih file. File name itu untuk mengecek apakah pengguna telah memasukkan file. Terus ada di situ path name, yaitu jalur folder tempat file berada. Itu sama dengan get file, di mana get file itu eh, untuk membuka dialog file. Terus itu dialog filenya berbentuk wave atau folder suara, itu pilihan file suara genset. Selanjutnya ada if file, itu bahasa perintah untuk membuat struktur kontrol dari codingan tersebut. Itu tidak, if file tidak sama dengan nol. Terus ada full file.
Full fat itu untuk menunjukkan lokasi file. Terus sama dengan full file dalam kurung file name dan file name. Itu full file itu untuk menggabungkan beberapa file name dan file name. Selanjutnya ada data suara genset dan frekuensi suara genset sama dengan audio rate full pad. Di mana audio rate itu untuk membaca file audio. Terus untuk menyimpan ke workshop itu kita menggunakan bahasa perintah itu exit name untuk memasukkan variabel ke ruang kerja atau workspace. Di mana itu ada base. Base itu untuk menjalankan perintah dari data suara genset dan data suara genset dan frekuensi suara genset. Selanjutnya lanjutkan dengan kode konversi dan plot. Di mana T itu satuan waktu, 0 dibagi dengan data suara genset atau lag. Lag itu berfungsi untuk menghitung banyaknya titik data atau sampel. Itu 0 banding 0,2 dengan data suara genset dikurang 1 per fs atau frekuensi suara genset. Selanjutnya itu ada figur, yaitu tampilan untuk menampilkan grafik. Di selanjutnya float dalam kurung T data suara genset, di mana float itu penempatan atau menampilkan gambar sinyal. Terus ada title dalam kurung representasi analog continue dari suara genset. Title itu berfungsi untuk menghitung title itu adalah elemen yang mendefinisikan judul halaman, di mana judul halaman itu yaitu referensi analog continue dari suara genset. Selanjutnya ada X label. X label itu yaitu mengubah label pada sumbu X, di mana sumbu X itu adalah waktu atau detik. Baru ada Y label, di mana Y label itu sebagai amplitudo. Terus ada grid on. Grid on itu bahasa perintah untuk menampilkan grid pada plot yang sudah on atau sudah aktif. Terus ada display atau tampilan. Itu menampilkan file berhasil dimuat atau tampilan file yang sudah berhasil dimuat. Selanjutnya ada PLC, yaitu untuk menjalankan kode jika tidak ada error. Oke, selanjutnya ada N itu untuk mengakhiri perintah. Selanjutnya ada konvolusi, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan lanjutkan konvolusi, di mana konvolusi ini yaitu menggabungkan dua sinyal suara untuk menghasilkan sinyal ketiga. Di mana konvolusi sinyal suara hujan dan genset. Yang pertama, memastikan kedua sinyal telah dimuat. if bahasa perintah yang dimana exit yaitu untuk mengecek apakah variabel tersebut belum didefinisikan, yaitu data suara hujan. var itu untuk menghitung varian dari data dalam bentuk vektor, di mana exitnya data suara genset var. Error itu digunakan jika terjadi kesalahan dan menghentikan eksekusi program, di mana itu silakan muat terlebih dahulu sinyal suara hujan dan suara genset. N digunakan untuk perintah mengakhiri perintah dan instruksi. Yang selanjutnya, pastikan kedua sinyal memiliki sampling rate yang sama, yaitu if bahasa perintah fs. Fs itu sampling frekuensinya, yang dimana sampling frekuensi suara hujan dan sampling frekuensi tidak sama dengan sampling frekuensi suara genset. Dan selanjutnya resampling jika sampling rate berbeda. DSP atau display yaitu perintah untuk menampilkan teks di mana sampling rate berbeda dan akan melakukan resampling. Itu data suara genset sama dengan resample. Resample itu untuk mengubah frekuensi sampling sinyal. Data suara genset
fs sampling frekuensi suara hujan, fs atau sampling frekuensi suara genset, banding fs sampling frekuensi suara genset sama dengan fs sampling frekuensi suara hujan. N itu untuk mengakhiri perintah atau instruksi. Selanjutnya mengambil channel pertama jika stereo. Pertama, EF size. EF size yaitu bahasa perintah untuk memeriksa jumlah kolom, di mana yaitu data suara hujan. 2 lebih besar dari 1. Data suara hujan sama dengan data suara hujan yaitu banding 1. N itu bahasa perintah untuk mengakhiri instruksi atau perintah. EF size yang selanjutnya EF size untuk data suara genset, di mana 2 lebih besar dari 1. Data suara genset sama dengan data suara genset banding 1. N itu bahasa perintah untuk mengakhiri perintah atau instruksi. Yang selanjutnya memotong sinyal jika terlalu panjang untuk konvolusi efisien. Di mana max mencari nilai maksimum. Nilai maksimum length itu menghitung berapa banyak titik data. Di mana yaitu nilai maksimum titik datanya yaitu 44.100 dibanding sekitar 1 detik pada 44,1 kHz. EF length yaitu bahasa perintah untuk menghitung berapa banyak titik datanya. Di mana data suara hujan lebih besar max length-nya atau maksimum nilai maksimum titik datanya. Di mana data suara hujan sama dengan data suara hujan 1 dibanding nilai maksimum titik datanya. N bahasa perintah untuk mengakhiri perintah atau instruksi. Yang selanjutnya EF length untuk data suara genset, mana lebih besar max length nilai maksimum banyaknya titik data. Data suara genset sama dengan data suara genset 1 dibanding nilai maksimum titik datanya atau max length. N bahasa perintah untuk mengakhiri perintah atau instruksi. Selanjutnya melakukan konvolusi. DSP atau display perintah untuk menampilkan teks informasi, di mana melakukan konvolusi sinyal. Sinyal konvolusi sama dengan konvolusi data suara hujan, data suara genset. Selanjutnya menyimpan hasil konvolusi ke workspace, di mana asignin ini memasukkan variabel ke ruang kerja utama, di mana base untuk menjalankan perintah sinyal konvolusi. Yang selanjutnya asignin untuk menjalankan sampling frekuensi konvolusinya, yaitu sampling frekuensi suara hujan. Baik, selanjutnya menampilkan sinyal konvolusi dalam domain waktu. T konvolusi atau waktu konvolusinya sama dengan 0 dibanding length. Length itu menghitung berapa banyak titik data dalam kurung sinyal konvolusi dikurang 1 per fs suara hujan, sampling frekuensi suara hujan. Yang selanjutnya figur ini untuk menampilkan grafik. Subplot itu digunakan untuk membagi area gambar menjadi beberapa subplot, di mana 3, 1, 1. T hujan, waktu suara hujan sama dengan 0 dibanding length, berapa banyak titik data suara hujan dikurang 1 per fs suara hujan, sampling frekuensinya. Yang selanjutnya plot itu penempatan atau menggambarkan sinyal, di mana T waktu hujan, sinyal hujan, data suara hujannya. Detail itu elemen yang mendefinisikan judul halaman,
di mana yaitu sinyal suara hujan. X label yaitu mengubah label pada sumbu X, di mana yaitu waktu atau detik. Y label yaitu mengubah label pada sumbu Y, di mana yaitu dalam kurung amplitudo. Grid on yaitu bahasa perintah untuk menampilkan grid pada plot sudah on atau sudah aktif. Baik, selanjutnya ya di sini sama seperti tadi, tapi ini untuk data suara genset. Subplot itu membagi area gambar menjadi beberapa plot. T genset waktu sinyal genset sama dengan 0 dibanding length banyaknya titik data suara genset dikurang 1 per fs suara genset sampling frekuensinya. Plot itu menempatkan atau menggambarkan sinyal dalam kurung T genset waktu sinyal genset data suara genset. Titel itu elemen yang mendefinisikan judul halaman di mana sinyal suara genset. X label yaitu mengubah label pada sumbu X di mana dalam kurung waktu atau detik. Y label yaitu mengubah label pada sumbu Y di mana dalam kurung yaitu amplitudo. Grid on yaitu bahasa perintah untuk menampilkan grid pada plot sudah aktif atau sudah on. Yang selanjutnya subplot sama seperti tadi digunakan membagi area gambar menjadi beberapa plot 3, 1, 3 di mana plot itu untuk penempatan dan menggambarkan sinyal. Di sini yaitu T konvolusi atau waktu sinyal konvolusi. Titel itu elemen yang mendefinisikan judul halaman di mana di sini hasil konvolusi sinyal. X label yaitu mengubah sumbu pada label pada sumbu X di mana yaitu dalam kurung waktu atau detik. Y label yaitu mengubah label pada sumbu Y di mana dalam kurung yaitu amplitudo. Grid on itu bahasa perintah untuk menampilkan grid pada plot sudah on atau sudah aktif. Selanjutnya menampilkan spektrum frekuensi hasil konvolusi. Figur ini digunakan untuk tampilan untuk menampilkan grafik. N itu digunakan untuk menyimpan panjang suatu array, di mana length berapa banyak titik data dalam kurung sinyal konvolusi. F itu yaitu frekuensi, di mana sama dengan 0 banding N dikurang 1 dikali Fs suara hujan atau sampling frekuensi suara hujan per N yaitu vektor frekuensi. Selanjutnya menghitung FFT dari sinyal hasil konvolusi, di mana FFT ini digunakan untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke frekuensi. Di mana Y itu untuk menyimpan atau menampilkan data, di mana FFT sinyal konvolusi tadi. P2 yaitu magnitudo spektrum dua sisi, di mana sama dengan ABS. ABS ini untuk menghitung nilai absolut dalam kurung Y per N. P1 magnitudo spektrum satu sisi, dan sama dengan P2 itu magnitudo spektrum dua sisinya. Dalam kurung 1 banding floor. Floor itu yaitu membulatkan suatu bilangan ke bawah, di mana dalam kurung N per 2 ditambah 1. P1 magnitudo spektrum satu sisi. Dalam kurung 2 banding N. Banding N dikurang 1. Sama dengan 2 dikali P1 dalam kurung 2 banding N kurang 1. Selanjutnya plot spektrum frekuensi. F itu frekuensi, di mana sama dengan 0 dibanding N per 2 banding N dikali Fs suara hujan atau sampling frekuensinya. Subplot itu digunakan membahas area gambar menjadi beberapa subplot, di mana 3, 1, 1. Plot itu menempatkan atau menggambarkan sinyal.
di mana dalam kurung F frekuensi dan P1 magnitudo spektrum satu sisi. Nah, selanjutnya titel. Titel yaitu elemen mendefinisikan judul halaman, di mana yaitu spektrum frekuensi hasil konvolusi. X label yaitu mengubah label pada sumbu X, di mana dalam kurung frekuensi atau hertz. Y label yaitu mengubah label pada sumbu Y, di mana dalam kurung yaitu P1 ya, magnitudo spektrum satu sisi dalam kurung F atau frekuensi. Selanjutnya grid on. Grid on yaitu bahasa perintah untuk menampilkan grid pada plot sudah aktif atau sudah on. Selanjutnya masuk ke spektrum frekuensi sinyal suara hujan. Y yaitu menyimpan dan menampilkan data, di mana Y hujan menampilkan data hujan sama dengan FFT, di mana FFT ini untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke frekuensi, yaitu sama dalam kurung data suara hujan. Yang selanjutnya N hujan, di mana menyimpan panjang suatu array hujan sinyal hujan sama dengan length ini berapa banyak titik data dalam kurung data suara hujan. P2 yaitu magnitudo spektrum dua sisi sama dengan ABS untuk menghitung nilai absolut, di mana dalam kurung Y hujan per N hujan. P1 hujan magnitudo spektrum satu sisi sama dengan F2 frekuensi atau P2, di mana yaitu magnitudo spektrum dua sisi, di mana dalam kurung 1 dibanding fluor. Fluor ini membulatkan suatu bilangan ke bawah. Selanjutnya P1 hujan. P1 hujan sama tadi seperti yang tadi, magnitudo spektrum satu sisi, di mana dalam kurung 2 dibanding N kurang 1 sama dengan 2 dikali P1 hujan sama dengan 2 banding N dikurang 1. F hujan, frekuensi hujan sama dengan 0 dibanding N hujan per 2. Per N hujan kali Fs suara hujan. Selanjutnya subplot. Subplot itu sama seperti tadi, membagi area gambar menjadi beberapa subplot, di mana yaitu dalam kurung 3, 1, 2. Plot itu menempatkan atau menggambarkan sinyal. Dalam kurung F hujan atau frekuensi hujan, P1 hujan atau spektrum magnitudo spektrum satu sisi. Titel itu elemen yang mendefinisikan judul halaman, di mana dalam kurung spektrum frekuensi suara hujan. X label yaitu mengubah label pada sumbu X, di mana dalam kurung yaitu frekuensi atau hertz. Y label yaitu mengubah label pada sumbu Y, di mana dalam kurung yaitu P1 magnitudo spektrum satu sisi dalam kurung F atau frekuensi. Selanjutnya grid on. Grid on bahasa perintah untuk menampilkan grid pada plot sudah on atau sudah aktif. Itu selanjutnya spektrum frekuensi dari sinyal genset, di mana Y genset untuk menyimpan dan menampilkan data genset sama dengan FFT, di mana FFT ini untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke frekuensi dalam kurung data suara genset. N genset digunakan untuk menyimpan panjang suatu array-nya sama dengan length. Length itu menghitung berapa banyak titik datanya, di mana dalam kurung data suara genset. P2 genset yaitu magnitudo spektrum dua sisi sama dengan ABS. ABS ini untuk menghitung nilai absolut, di mana nilai absolut yaitu dalam kurung Y genset per N genset. P1 genset yaitu magnitudo spektrum satu sisi sama dengan P2 magnitudo spektrum dua sisi dalam kurung 1 dibanding fluor, atau N genset
per 2 tambah 1. P1 genset yaitu magnitudo spektrum satu sisi genset sama dengan P2 di mana P2 yaitu magnitudo spektrum dua sisi. Dalam kurung 1 dibanding floor itu untuk membulatkan suatu bilangan ke bawah. Di mana dalam kurung N genset dibagi 2 tambah 1. P1 genset yaitu magnitudo spektrum satu sisi dalam kurung 2 dibanding N kurang 1 sama dengan 2 kali P1 genset dalam kurung 2 dibanding N kurang 1. F genset atau frekuensi genset sama dengan 0 dibanding sama dalam kurung N genset per 2 per N genset kali Fs suara genset. Selanjutnya subplot. Subplot itu tadi yaitu untuk membagi area gambar menjadi beberapa plot. Di mana dalam kurung yaitu 3, 1, 3. Plot yaitu menempatkan atau menggambarkan sinyal. Di mana dalam kurung F genset, frekuensi genset, dan P1 genset atau magnitudo spektrum satu sisinya. Selanjutnya detail. Detail ini adalah elemen yang mendefinisikan judul halaman, di mana dalam kurung spektrum frekuensi suara genset. X label yaitu mengubah label pada sumbu X, di mana dalam kurung frekuensi atau hertz. Y label yaitu mengubah label pada sumbu Y, di mana yaitu P1 spektrum magnitudo spektrum satu sisi dalam kurung F frekuensinya. Grid on itu bahasa perintah untuk menampilkan grid pada plot sudah on atau sudah aktif. Selanjutnya memutar hasil konvolusi. Normalisasi terlebih dahulu untuk menghindari clipping. Di mana clipping yaitu proses memotong atau membatasi suara nilai agar tidak melebihi atau kurang dari bahasa tertentu. Di mana sinyal konvolusi normalisasi sama dengan nilai sinyal konvolusi per max nilai maksimum dalam kurung ABS menghitung nilai absolut sinyal konvolusi. Sound yaitu suara dalam kurung sinyal konvolusi normalisasi Fs suara hujan atau sampling frekuensi suara hujan. Selanjutnya DSP yaitu atau display bahasa perintah untuk menampilkan teks informasi di mana dalam kurung konvolusi selesai. DSP selanjutnya menampilkan teks informasi di mana dalam kurung panjang sinyal hasil konvolusi num2 str. Num2 str itu yaitu mengubah nilai sampling frekuensi atau Fs menjadi teks, di mana dalam kurung nilai itu length. Length itu menghitung berapa banyak titik datanya dalam kurung sinyal konvolusi. Sampel itu yaitu subset data dari suatu sinyal. Nah, selanjutnya DSP selanjutnya yaitu perintah untuk menampilkan teks informasi di mana dalam kurung durasi hasil konvolusi. Num2 str yaitu mengubah nilai Fs menjadi teks dalam kurung length. Length itu menghitung berapa banyak titik data sinyal konvolusi per Fs suara hujan atau sampling frekuensi suara hujan. Satuannya detik. Selanjutnya yaitu masuk frekuensi, di mana identifikasi nilai frekuensi dan amplitudo minimum dan maksimumnya. Untuk sinyal hasil konvolusi dalam domain waktu, yang pertama yaitu AMP atau amplitudo min yaitu nilai minimum konvolusi sama dengan min nilai minimum sama dengan dalam kurung sinyal konvolusi. AMP max atau amplitudo nilai maksimum konvolusi sama dengan max nilai maksimum dalam kurung sinyal konvolusi. Untuk spektrum frekuensi hasil konvolusi, mencari indeks frekuensi dengan amplitudo signifikan dalam kurung lebih besar 1% dari nilai maksimum. Threshold
threshold itu yaitu untuk menyaring noise untuk mendeteksi sinyal, di mana sama dengan max nilai maksimum P1 P1 magnitudo spektrum 1 sisi kali 0,01 signifikan indeks, yaitu di mana indeks digunakan untuk mendapatkan indeks dalam bentuk array sama dengan fin. Fin itu untuk mencari lokasi elemen dalam string. Dalam kurung P1 yaitu magnitudo spektrum 1 sisi. Lebih besar threshold. Yang selanjutnya fragmin, di mana fragmin itu frekuensi nilai minimum sama dengan F. F itu juga frekuensi dalam kurung min nilai minimum signifikan indeks, yaitu signifikan indeks itu digunakan untuk mendapatkan indeks dalam bentuk array. Selanjutnya frag max atau frekuensi nilai maksimum sama dengan F frekuensi max nilai maksimumnya signifikan indeks, di mana yaitu untuk mendapatkan indeks dalam bentuk array. Yang selanjutnya untuk domain frekuensi dengan amplitudo tertinggi. Max AMP atau nilai maksimum amplitudo, nilai maksimum IDX indeks, nilai maksimum indeks sama dengan nilai maksimum P1 yaitu magnitudo spektrum 1 sisi. Dominan frag, di mana dominan itu mencari elemen yang paling sering muncul. Sama dengan F frekuensi dalam kurung max nilai maksimum indeks. Selanjutnya menampilkan hasil. DSP yaitu perintah untuk menampilkan teks informasi, di mana yaitu dalam kurung hasil analisis sinyal konvolusi. DSP selanjutnya yaitu menampilkan teks informasi dalam kurung amplitudo minimum. NUM2 STR itu yaitu mengubah nilai fs menjadi teks dalam kurung amplitudo nilai minimum konvolusi. DSP selanjutnya menampilkan teks informasi yaitu amplitudo maksimum. NUM2 STR ini mengubah nilai fs menjadi teks, di mana dalam kurung amplitudo nilai maksimum konvolusi. DSP selanjutnya yaitu menampilkan teks frekuensi minimum signifikan, di mana NUM2 STR ini mengubah nilai fs menjadi teks dalam kurung frekuensi minimum hertz atau hertz. DSP selanjutnya perintah untuk menampilkan teks frekuensi maksimum signifikan. NUM2 STR itu mengubah nilai frekuensi menjadi teks, di mana frekuensi nilai maksimum hertz. DSP selanjutnya yaitu menampilkan teks informasi dalam kurung frekuensi dominan, di mana yaitu dominan mencari elemen yang paling sering muncul. NUM2 STR yaitu mengubah nilai fs menjadi teks dalam kurung dominan frekuensi atau nilai elemen yang paling sering muncul. Hertz atau hertz. DSP selanjutnya yaitu perintah untuk menampilkan teks informasi amplitudo maksimum pada spektrum. NUM2 STR yaitu mengubah nilai fs menjadi teks, di mana dalam kurung max AMP atau nilai maksimum amplitudo. Selanjutnya menandai frekuensi nilai minimum, nilai maksimum, dan dominan pada plot. Figur yaitu tampilan untuk menampilkan grafik. Plot yaitu menempatkan atau menggambarkan sinyal, di mana dalam kurung yaitu F frekuensi P1 atau magnitudo spektrum 1 sisi. Hold on itu untuk menjaga grafik yang sudah ada tetap ditampilkan saat menambahkan grafik baru. Plot selanjutnya yaitu menempatkan atau menggambarkan sinyal dalam kurung frekuensi nilai minimum P1 magnitudo spektrum 1 sisi dalam kurung signifikan
index. Row itu penanda titik marker dalam plot. Marker size untuk mengatur ukuran marker atau penanda titik dalam plot. Nilainya 10. Plot selanjutnya yaitu menggambarkan sinyal, di mana dalam kurung frekuensi nilai maksimum. P1 yaitu magnitudo spektrum satu sisi. Dalam kurung signifikan indeks dalam N, di mana N itu mengakhiri perintah. Baik, selanjutnya marker size yaitu untuk mengatur ukuran marker atau penanda titik dalam plot, mana nilainya yaitu 10. Selanjutnya, plot selanjutnya yaitu menempatkan atau menggambarkan sinyal, di mana dominan frekuensi max amplitudo atau nilai maksimum yaitu untuk menampilkan titik atau marker, yaitu marker size yaitu untuk mengukur ukuran marker atau penanda titik dalam plot. Nilainya 10. Titel itu yaitu elemen yang mendefinisikan judul halaman, di mana dalam kurung spektrum frekuensi dengan nilai minimum, maksimum, dan dominan frekuensi. X label yaitu mengubah sumbu label pada sumbu X, di mana dalam kurung yaitu frekuensi Hertz. Y label yaitu mengubah label pada sumbu Y, di mana yaitu dalam kurung amplitudo. Legend yaitu untuk memberikan label pada garis atau titik dalam plot, dalam kurung spektrum, frekuensi nilai minimum, frekuensi nilai maksimum, dan frekuensi dominan. Grid on itu berasal perintah untuk menampilkan grid pada plot sudah on atau sudah aktif. Selanjutnya menandai amplitudo, nilai minimum, dan nilai maksimum pada domain waktu. Figur untuk tampilan untuk menampilkan grafik. Plot menempatkan atau menggambarkan sinyal, di mana dalam kurung T konvolusi, waktu, satuan konvolusi, sinyal konvolusi. Hold on yaitu untuk menjaga grafik yang sudah ada tetap ditampilkan saat menampilkan grafik yang baru. Selanjutnya min nilai maksimum indeks sama dengan nilai minimum indeks sama dengan minimum sinyal konvolusi. Selanjutnya max IDX atau nilai maksimum indeks sama dengan max maksimum sinyal konvolusi. Plot selanjutnya yaitu menempatkan atau menggambarkan grafik, di mana dalam kurung T waktu konvolusi, min IDX atau nilai minimum indeks, AMP min konvolusi atau amplitudo nilai minimum konvolusi. Row itu penanda titik marker dalam plot. Marker size untuk mengatur ukuran marker atau penanda titik dalam plot. Nilainya 10. Plot selanjutnya yaitu T konvolusi, waktu konvolusi, dalam kurung max IDX atau nilai maksimum indeks, AMP max konvolusi atau amplitudo nilai maksimum konvolusi. Go itu untuk menampilkan titik marker. Marker size mengukur ukuran marker penanda titik dalam plot, nilainya 10. Selanjutnya titel. Titel itu elemen yang mendefinisikan judul halaman, di mana yaitu sinyal hasil konvolusi dengan amplitudo nilai minimum dan maksimum. Selanjutnya yaitu X label, yaitu mengubah label pada sumbu X, di mana waktu dalam kurung detik. Y label yaitu mengubah label pada sumbu Y, di mana dalam kurung amplitudo. Legend itu untuk memberi label pada garis atau titik dalam plot, di mana sinyal amplitudo minimum, amplitudo maksimum. Grid on bahasa perintah untuk menampilkan grid pada plot sudah aktif atau sudah on.
Baik, selanjutnya low pass akan dilanjutkan oleh teman saya, Edward. Oke, baik. Di sini saya akan membahas atau melanjutkan mengenai low pass. Jadi low pass itu kan di sini itu fungsinya untuk memotong si frekuensi yang tinggi dan melewatkan frekuensi yang rendah. Nah, untuk codingannya itu di sini pertama kita pastikan bahwasannya sinyal konvolusi yang ingin kita lepas sudah ada di workspace. Kemudian kita masuk ke tahap menganalisis spektrum frekuensi. Sini pertama itu kita menghitung panjang si frekuensinya, atau menghitung panjang sinyal konvolusinya. Kemudian setelah itu kita hitung menggunakan FFT atau fungsi fast Fourier transform. Kemudian ada P2. P2 itu di sini berfungsi untuk menghitung amplitudo spektrum dua sisi. Kemudian ada juga sebagai P1. P1 ini hanya mengambil spektrum satu sisi. Kemudian ada P12N-1. Itu fungsinya untuk menggandakan amplitudo komponen frekuensi. Kemudian ada F. Sini F ini membuat vektor frekuensi dari 0 sampai setengah frekuensi sampling suara hujan. Kemudian kita masuk mengidentifikasi frekuensi sinyal. Di sini ada perintah threshold. Ini fungsinya untuk menentukan ambang batas, di mana maksimumnya itu 0,01 atau 1%. Kemudian ada signifikan index. Ini untuk menemukan indeks frekuensi yang amplitudonya melewati ambang batas. Kemudian ada frekuensi minimum. Itu fungsinya untuk menentukan minimum dari komponen yang signifikan. Itu juga sama yang maksimum, dia akan menentukan frekuensi maksimum dari si komponen yang signifikan. Kemudian kita masuk ke fungsi ini. Sini ada perintah itu gunanya untuk menemukan amplitudo maksimum dan indeksnya. Kemudian kita masuk perintah dominan frekuensi. Ini fungsinya untuk menentukan frekuensi dominan atau dengan amplitudo yang tertinggi. Kemudian kita menentukan frekuensi cut off sebagai setengah frekuensi maksimum. Nah, cut off ini kan fungsinya untuk low pass tadi. Jadi di sini cut off frekuensi ini untuk menentukan frekuensi cut off. Kemudian ada display. Display ini untuk menampilkan frekuensi maksimum dan frekuensi cut off low pass. Kemudian ada design for low pass. Di sini ada fungsi untuk menentukan jumlah koefisiennya, yaitu nilai tertinggi itu menghasilkan filter yang lebih tajam. Kemudian ada frekuensi Nyquist. Ini merupakan istilah untuk setengah frekuensi sampling. Kemudian ada normalize cut off, itu fungsinya menormalkan frekuensi cut off. Kemudian ada simbol B di sini itu untuk membuat koefisien low pass menggunakan metode window. Kemudian di sini ada perintah untuk menerapkan si filter tadi pada sinyal hasil konvolusi. Kemudian perintah untuk menyimpan hasil low pass tadi ke workspace. Di sini ada perintah assign name. Kemudian kita analisis spektrum sinyalnya. Di sini itu yang pertama itu
ada Y filter itu fungsinya untuk menghitung fast Fourier transform atau FFT. Kemudian ada P, P2 ini untuk menghitung amplitudo spektrumnya dari dua sisi. Kemudian dia P1 dia hanya mengambil satu sisi atau setengah pertama si P2 tadi. Kemudian kita masuk ke visualisasi respon frekuensi. Di sini ada subplot terbagi atas dua subplot. Yang pertama itu untuk membuat gain filter dengan skala frekuensi. Kemudian ada fungsi lain itu untuk menambah garis vertikal pada frekuensi cutoff. Kemudian di sini ada komponen tambahan seperti judul, penanda sumbu, XY label, hingga grid on. Kemudian ada juga legend itu sebagai legenda. Kemudian di subplot 2 itu juga sama. Ini fungsinya itu tetap untuk menggambar si spektrum frekuensi sebelum dan sesudah dikasih low pass. Kemudian ada membandingkan spektrum frekuensi sebelum dan sesudah. Nah, di sini tadi ini juga terbagi atas dua subplot. Yang pertama itu ada plot F1. Di sini untuk tempat untuk menunjukkan si spektrum frekuensinya sesudah dan sebelum dikasih sinyal low pass. Kemudian ada title ini sebagai judul untuk nanti hasil outputnya. Kemudian ada X level frekuensi, dia diumpamakan sebagai sumbu X, amplitudo sebagai sumbu Y. Kemudian grid on, slim, frekuensi maksimum 1,5, hingga legend atau ini sebagai penanda si spektrum sinyal. Kemudian di subplot 2 ini juga hampir sama. Dia di sini lainnya ada frekuensi cut off. Dia itu untuk menentukan frekuensi maksimum. Kemudian setelah nanti sudah ditentukan ada title atau judul hasil outputnya. Kemudian si frekuensi itu sebagai sumbu X, amplitudo sebagai sumbu Y, grid on, kemudian dikasih legend berupa nama spektrum sinyal. Kemudian di sini ditampilkan sinyal dalam domain waktu. Yang pertama itu ada dekonvolusi, ini membuat vektor waktu berdasarkan frekuensi sampling. Kemudian ada subplot 21 atau yang pertama, ini fungsinya untuk sama membuat vektor waktu dari si konvolusi tadi. Kemudian title ini untuk penamaannya. Kemudian waktu atau detik itu sebagai sumbu X, amplitudo sebagai sumbu Y. Kemudian di subplot 212 juga sama, dia membuat vektor waktu untuk sinyal filter low, berarti yang sesudah. Kemudian title sebagai penamaannya, sinyal setelah, waktu sebagai sumbu X, amplitudo sebagai sumbu Y. Kemudian kita play, sebelumnya kita normalisasikan untuk mencegah clipping. Setelah itu kita display outputnya berupa sinyal low pass, frekuensi minimum, frekuensi maksimum, frekuensi dominan, hingga frekuensi cut off. Selanjutnya kita masuk ke high. High ini fungsinya untuk
memotong sinyal frekuensi yang rendah dan melewatkan yang tinggi. Nah, di sini pertama itu kita analisis spektrum frekuensi untuk menentukan frekuensi maksimum. Nah, yang pertama itu fungsi N, ini untuk menghitung panjang atau dari si sinyal konvolusi. Kemudian ada YFFT, ini fungsinya untuk menghitung fast Fourier transform. Dari si sinyal konvolusi juga. Kemudian P2 ini untuk menghitung amplitudo spektrum dua sisi. Sedangkan P1 ini hanya untuk mengambil spektrum satu sisi. Kemudian ada F, ini sebagai membuat vektor frekuensi dari si input suara hujan. Kemudian kita identifikasi frekuensi sinyalnya. Yang pertama itu ada perintah threshold. Nah, ini fungsinya itu untuk menentukan ambang batas, yaitu 1% dari amplitudo maksimum. Kemudian ada signifikan indeks. Signifikan indeks ini itu fungsinya untuk mendeteksi indeks maksimum dari si frekuensi. Kemudian ada frekuensi minimum. Itu frekuensi minimum dari si signifikan indeks. Kemudian ada frekuensi maksimum. Frekuensi maksimum ini untuk menentukan frekuensi yang signifikan. Kemudian ada maksimum amplitudo dan maksimum indeks. Ini untuk menentukan amplitudo maksimum dan indeksnya di spektrum. Kemudian domain frekuensi ini untuk menentukan frekuensi yang dominan terhadap amplitudo maksimum. Kemudian kita akan menentukan frekuensi cut off sebagai setengah frekuensi maksimum. Nah, untuk yang pertama itu ada cut off frekuensi. Ini untuk menentukan frekuensi cut off untuk sinyal high pass dengan melihat frekuensi maksimum yang signifikan. Kemudian ada fungsi display, ini untuk menampilkan atau menunjukkan informasi tentang frekuensi maksimum yang terdeteksi. Kemudian ada display frekuensi cut off, ini juga untuk menampilkan atau menunjukkan informasi tentang frekuensi cut off yang sudah dihitung. Kemudian kita desain high pass filternya. Yang pertama itu kita menentukan jumlah koefisien. Di sini sudah ditentukan yaitu 100. Kemudian ada frekuensi Newquist. Ini kita menghitung frekuensi Newquist dengan melihat frekuensi sampling sinyal, baik itu dari suara hujan maupun genset. Kemudian kita normalisasi cut off. Ini untuk menormalkan frekuensi cut off. Kemudian dengan mengacu pada frekuensi Newquist. Kemudian fungsi B di sini itu untuk merancang koefisien dari si high pass menggunakan metode window. Kemudian kita masuk ke menerapkan filter pada sinyal. Ini sinyal high tadi kita terapkan pada sinyal konvolusi, kemudian kita simpan ke workspace dengan perintah assign base, sinyal filter high, dan frekuensi high. Kemudian kita analisis lagi, sama kayak tadi, di sini ada Y ini sebagai perhitungan fast Fourier transform dari sisi yang sudah difilter. Kemudian ada P2, yaitu 2 kali spektrum. Kemudian P1 hanya setengah spektrum atau setengah dari P2. Kemudian kita akan masuk ke visualisasi. Di visualisasi ini ada terbagi atas 2 subplot.
Yang pertama itu plot eh, frekuensi new keys, di mana ini mencakup frekuensi cut off, di mana ini mencakup frekuensi cut off, ini diberi nama dengan respon frekuensi high pass dengan frekuensi sebagai sumbu X and gain sebagai sumbu Y. Kemudian grid on dan ada legend respon filter. Kemudian kita masuk ke sub plot 212. Sini membahas tentang frekuensi new keys. Frekuensi new keys tentang cut off frekuensi cut off frekuensi. Di sini title-nya atau judul outputnya respon frekuensi filter dalam satuan dB desibel. Kemudian di sini frekuensi sebagai sumbu Y dan gain sebagai sumbu Y. Frekuensi sebagai sumbu X dan gain sebagai sumbu Y. Kemudian kita grid on. Kemudian kita bandingkan spektrum frekuensi sebelum dan sesudah di filter tadi. Sini ada dua subplot. Yang pertama ini menunjukkan output si spektrum sebelum dikasih high pass. Nah, di sini dia ada juga nanti ketika hasilnya spektrum frekuensi sinyal sebelum filter. Kemudian di sini frekuensi sebagai sumbu X, amplitudo bertindak sebagai sumbu Y, di grid on, kemudian legendnya yaitu spektrum sinyal. Kemudian subplot 212 di sini menunjukkan spektrum setelah high pass. Nah, ini juga sama, frekuensi sebagai X label atau sumbu X, amplitudo sebagai sumbu Y, di grid on, kemudian ditampilkan legend sebagai spektrum sinyal terfilter. Kemudian kita tampilkan sinyal dalam domain waktu. Di sini ada T konvolusi. Ini fungsinya sebagai konvolusi dalam satuan waktu. Kemudian ada plotnya itu konvolusi dalam satuan waktu, yaitu nanti ketika outputnya diberi nama sinyal hasil konvolusi sebelum dikasih high pass. Di sini waktu bertindak sebagai sumbu X dan amplitudo sebagai sumbu Y. Kemudian ada subplot 2, itu konvolusi sinyal sesudah atau setelah dikasih high pass. Nah, di sini waktu sebagai sumbu X dan amplitudo sebagai sumbu Y. Kemudian kita play, kita putar sinyal, tapi sebelumnya kita normalisasikan untuk mencegah clipping. Nah, sesudah kita normalisasikan, sinyal high pass filternya bisa kita display. Kemudian juga ada frekuensi minimum, kemudian display hasil frekuensi maksimum, display frekuensi dominan, dan display frekuensi cut off. Baik, akan dilanjutkan teman saya, Rizky. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan di bagian sinyal digital. Itu di mana konversi sinyal low dan sinyal high menjadi sinyal digital. Konversi sinyal low menjadi low pass filter dan sinyal high menjadi high pass filter digital. Itu di sini pertama ada display atau penampilan konversi sinyal low menjadi digital. Yang pertama ada pastikan sinyal low pass filter telah dibuat itu dengan coding if axis untuk memastikan sinyal filter sudah didefinisikan atau belum, dan terus ada codingan error itu untuk menghentikan program dan menampilkan pesan error jika variabel belum ada, dan diakhiri dengan N. Selanjutnya tentukan threshold untuk
untuk konversi digital itu gunakan nilai tengah antara min dan max, di mana ada threshold low sama dengan max sinyal filter low ditambah min sinyal filter low per 2, di mana threshold itu adalah nilai ambang di bagian low atau rendah. Itu sama dengan hasil dari sinyal max ditambah sinyal min filter low. Dan untuk menampilkan hasil dari penjumlahan di atas itu kita bisa lihat di sini ada display, itu untuk menampilkan dari threshold untuk konversi digital sinyal low dan mengubahnya menjadi teks dengan coding 6 to STR dalam kurung threshold low. Selanjutnya konversi ke digital 1 jika di atas threshold, 0 jika di bawah. Itu ada codingan sinyal underscore low underscore digital sama dengan sinyal filter low lebih dari threshold. Artinya jika sinyal digital lebih dari 1, dia maka akan threshold, dan 0 jika di bawah threshold. Lanjut, Le. Selanjutnya kita menghitung FFT untuk sinyal low analog. FFT itu fast Fourier transform untuk menghitung sinyal analognya. Di sini ada codingan N low sama dengan length sinyal filter low. N low sendiri itu menghitung panjang sinyal low atau banyak datanya. Itu eh, sama dengan lag atau sinyal filter low. Terus ada Y low sama dengan FFT sinyal filter. Di mana Y low itu untuk menghitung FFT dari sinyal low. Terus ada P2 low, itu untuk mengambil amplitudo atau spektrum dari nilai ABS. ABS itu untuk menghitung dari variabel sebelumnya, yaitu Y low dan N low. Terus ada P1 low sama dengan P2 low dalam kurung 1,2 flow dalam kurung N low per 2 ditambah 1. Di mana P1 itu variabel yang mengambil nilai spektrum dari P2 low dalam kurung 1 floor. Floor itu untuk membulatkan indeks hasil dari bilangan 1 eh, di dari bilangan 1 ini sampai ke N low per 2 terus ditambah 1. Terus ada P1 low dalam kurung 2,2 N kurang 1 sama dengan 2 dikali P1 low 2 dalam kurung 2,2 N kurang 1. Di mana 2 titik N1 itu berarti elemen dari indeks 2 sampai 1 sebelum indeks berakhir. Terus ada F low atau frekuensi low, di mana 0,2 dari nilai N low per 2 sampai frekuensi suara hujan. Selanjutnya untuk buat high pass filter dan konversi ke digital, kita bisa melihat di sini display untuk pembuatan high pass filter dan konversi ke digital. Display itu untuk menampilkan pembuatan high pass filter dan konversi ke digital. Lanjut, lah. Nah, pertama di sini ada desain clear high pass filter dengan frekuensi cut off yang sama. Pertama di sini ada filter order sama dengan 100. Di mana filter order itu untuk menentukan jumlah filter sebesar 100. Seterusnya ada NQuiz frekuensi sama dengan Fs suara hujan. Di mana NQuiz frekuensi itu untuk menghitung frekuensi quiz setengah dari
frekuensi suara hujan. Terus ada cut off, di mana cut off ini, cut off frekuensi high itu memotong memotong suara atas dari frekuensi maksimal. Terus normalized cut off high. Nah, di mana untuk normalized ini cut off high itu menormalkan frekuensi cut off terhadap expression. Kok expression? Untuk menormalkan cut off dari increase frekuensi. Terus ada B high sama dengan satu dalam kurung filter order normalized cut off high. Di mana B high itu untuk membuat koefisien filter high pass, untuk membuat koefisien filter high pass. Terus eh, untuk menerapkan high pass filter pada sinyal hasil konvolusi itu ada codingannya, itu sinyal filter high itu filter B satu dalam kurung sinyal konvolusi. Selanjutnya untuk menyimpan hasil ke workspace itu ada existent, di mana dalam kurung ada base sinyal filter high. Sinyal filter high itu sinyal yang sudah difilter. Terus ada existent itu sebagai menyimpan data ke workspace. Selanjutnya untuk menentukan threshold konversi digital di bagian high pass itu ada threshold high sama dengan max sinyal filter high ditambah min sinyal filter high. Threshold sendiri itu adalah nilai ambang dari hasil frekuensi high itu atau frekuensi tertinggi. Itu sama dengan dari nilai max sinyal filter high ditambah min sinyal filter high per 2. Terus untuk menampilkan thresholdnya itu ada display untuk mengkonversi digital sinyal high, terus mengubah dari angka itu menjadi teks. Itu menggunakan codingan nom to str. Lanjut lah. Terus ada konversi ke digital. Satu jika di atas threshold, nol jika di bawah. Ini sama seperti yang tadi, itu sinyal high digital sama dengan sinyal filter high lebih dari threshold high. Untuk menghitung FFT sinyal high analog, itu ada N high sama dengan data dari sinyal filter high. Di mana N high itu tadi sebagai N high itu tadi sebagai kalau tadi N low, ini sekarang N high. Itu sebagai menghitung panjang sinyal high atau banyak data dari sinyal high. Terus ada Y high itu untuk menghitung FFT dari sinyal high. Terus ada V2 high. V2 high itu sama dengan ABS dalam kurung Y high per N high. Di mana ABS itu menghitung variabel yang tadi yang dari N itu fill-nya dihitung dengan Y high. Terus ada V1. V1 high. Itu dia menghitung V1 hack sama dengan V2 hack dalam kurung 1/floor, atau membulatkan nilai 1 dari N hack per 2 ditambah 1. Terus ada F hack atau frekuensi hack itu sama dengan 0 per N hack per 2 dari frekuensi sampel suara hujan. Terus untuk memvisualisasi hasil sinyal analog dan digital low pass itu kita bisa menggunakan figur. Di mana figur tadi? Di mana figur tadi adalah tampilan untuk menampilkan grafik, yaitu dari itu grafik subplot 2
dan subplot 1. Di mana ada subplot yang pertama itu untuk plot T itu untuk waktu konvolusi dan sinyal filter low. Selanjutnya ada title, di mana title itu adalah elemen yang mendefinisikan judul halaman. Mana judulnya itu sinyal low analog atau low pass filter, dan di sini ada X label yaitu sumbu X sebagai waktu detik dan Y sebagai amplitudo. Sumbu Y sebagai amplitudo. Dan selanjutnya di grid on, di mana itu grid on sebagai bahasa perintah untuk menampilkan grid pada float yang sudah aktif atau sudah on. Selanjutnya pada float kedua itu sama juga, eh, itu di dalam float itu ada waktu konvolusi atau T konvolusi, sinyal low digital, terus ada title sebagai sinyal low digital, dan sumbu X sebagai waktu detik, sumbu Y sebagai nilai 0/1. Terus ada Y-lim atau Y-limit, yaitu limitnya dari min 0, 01, 0,1 sampai 1,1, dan di grid on. Selanjutnya untuk memvisualisasi sinyal analog digital high pass itu sama juga seperti tadi, kita menampilkan grafik dari figur itu, terus masuk di subplot, satuan waktu konvolusi dan sistem filter high, di mana title sebagai sistem high pass filter, dan sumbu X itu waktu detik, Y sebagai amplitudo. Terus ada subplot selanjutnya itu sama juga, di mana plot itu menampilkan waktu konvolusi, sinyal high digital, dan ada title sebagai sinyal high digital. Terus ada sumbu X eh, sebagai waktu detik, dan Y label atau sumbu Y sebagai nilai 0/1. Dan ada Y limit, di mana limitnya itu min 0,1 sampai 1,1. Dan selanjutnya akan di on grid atau diperintah membuat bahasa perintah untuk menampilkan grid pada plot yang sudah on atau aktif. Selanjutnya itu visualisasi spektrum frekuensi, itu low pass filter dan high pass. Uh, di mana codingannya itu ada figur untuk menampilkan grafik, dan ada subplot dan plot yang di dalamnya itu ada frekuensi low dan P1 low. Terus ada title. Title untuk itu elemen mendeteksi judul halaman, itu judulnya spektrum frekuensi sinyal low analog. Terus ada X label yaitu sumbu X sebagai frekuensi atau hertz, dan sumbu Y sebagai amplitudo. Terus ada grid on, itu perintah untuk menampilkan grid pada plot yang sudah on atau aktif. Terus ada X limit, itu limitnya 0, frekuensi max dikali 1,5. Terus ada plot selanjutnya, subplot selanjutnya itu menampilkan spektrum frekuensi sinyal high analog. Sama seperti yang tadi, itu sumbu X itu sebagai frekuensi hertz, dan sumbu Y sebagai amplitudo, dan grid on untuk menampilkan grid pada plot yang sudah on dengan limit 0 sampai frekuensi maksimal 1,5. Dan untuk menampilkan konversi analog ke digital selesai itu menggunakan codingan yaitu display. Dan display ini menampilkan konversi analog ke digital yang sudah selesai dan menampilkan frekuensi sinyal yang telah ditampilkan. Mungkin sekian, akan saya kembalikan ke moderator. Baik, sekianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.